Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang jujur aja benar-benar ngerubah cara kita mikir soal bisnis AI di masa depan. Kita nggak cuma ngomongin perangkat lunak biasa nih, fokus kita hari ini adalah gimana sih caranya membangun dan mengatur keseluruhan ekosistem agen AI otonom, khususnya mengupas fitur utama dalam sistem tata kelola atau governance dari Paperclip. Jadi, gimana caranya ngubah sekumpulan bot pinter jadi satu entitas perusahaan yang terstruktur rapi dan bisa kita kendalikan sepenuhnya? Yuk, kita mulai. Coba bayangin bentar, gimana caranya kalian ngurusin 20 agen AI yang jalan barengan tanpa kehilangan kendali dan yang paling penting, tanpa bikin bangkrut gara-gara sistemnya looping nggak karuan. Pasti horor banget kan kalau harus mantau 20 skrip beda, tab-tab yang bejibun, terus tiba-tiba kehilangan konteks di tengah jalan. Wah, itu sih mimpi buruk buat efisiensi. Nah, disitulah kerangka kerja Paperclip ini masuk buat ngasih solusi. Ada satu kutipan yang menarik banget dari sumber materi kita hari ini. Dibilang gini, jika OpenClaw adalah karyawannya, Paperclip adalah perusahaannya. Coba deh resapi sebentar. Analogi ini ngena banget sebagai fondasi kita. Bot AI yang jago itu nggak bakal maksimal kalau kerjanya sendiri-sendiri tanpa arah. Mereka butuh struktur, mereka butuh hierarki, dan pastinya mereka butuh kantor buat beroperasi. Nah, Paperclip inilah yang jadi ruang kendalinya. Oke, untuk agenda kita hari ini, kita bakal mulai dari kekacauan agen AI tanpa kendali, lanjut ke peran baru kalian sebagai dewan direksi, terus kita bahas persetujuan dan jejak audit, anggaran dan kendali biaya, struktur organisasi dan pendelegasian, sampai akhirnya kita tutup dengan masa depan perusahaan otomatis. Bagian pertama, kekacauan agen AI tanpa kendali. Kalau kalian pernah nyoba mengkoordinasikan beberapa agen AI buat ngerjain satu proyek yang lumayan rumit, pasti tahu dong betapa cepatnya semua itu jadi berantakan. Bener-bener kerasa bedanya kayak siang dan malam kalau kita nggak pakai sistem tata kelola ini. Bayangin aja operasional tanpa Paperclip. Kalian bakal ngadepin 20 tab kode kebuka semua, token ludes gara-gara kali looping terus, ngumpulin konteks mesti manual satu-satu, dan begitu sistem di restart, push! Hilang semua kerjanya. Tapi dengan Paperclip, kekacauan itu disulap jadi struktur yang rapi. Kalian dapat sistem tugas berbasis tiket yang beralur, anggaran terpantau ketat, dan konteks kerja yang selalu ngikutin tujuan utama. Yang paling asik, sesi kalian bakal tetap aman walau sistem dihidupkan ulang. Ini beneran mengubah cara mainnya. Dari sekedar ngasuh bot jadi beneran ngelola kerjaan. Masuk ke bagian kedua. Anda adalah dewan direksi. Disinilah terjadi perubahan mindset yang menurut saya paling krusial banget buat dipahami. Kalian bukan lagi sekedar ngetik perintah manual. Coba kita lihat konsep tata kelola atau governance di sistem ini. Sebagai fokus utama dari Paperclip, sistem ini benar-benar ngasih otoritas mutlak di tangan kalian. Keren banget loh tingkat kontrolnya, kalian benar-benar duduk sebagai dewan direksi. Artinya apa? Agen AI sepintar apapun mereka, beroperasi murni di bawah kebijakan yang kalian buat. Kalian punya kuasa penuh buat nyetujuin perekrutan agen, ngebatalin strategi yang ngaco, sampai mecat agen kapan aja. Jadi kalian ini lagi mimpin perusahaan bertata kelola yang kokoh, bukan sekedar jalanin skrip. Bagian ketiga, persetujuan dan jejak audit. Jadi gimana sih wewenang dewan direksi ini beneran dieksekusi di keseharian AI ini? Kita perlu lihat pelacakan setiap keputusannya. Alurnya super transparan nih. Pertama, agen kalian bakal ngusulin sebuah tindakan. Kedua, kalian sebagai dewan bakal ngecek dulu strateginya biar pasti sejalan sama tujuan. Ketiga, kalian kasih approval. Nah, yang keempat, eksekusi atomik terjadi. Poin eksekusi atomik ini penting banget buat digarisbawahi. Ini artinya sistem bakal ngunci tugas tersebut biar nggak ada kerjaan yang tumpang tindih antar agen. Kalau kalian nggak kasih persetujuan, ya nggak ada kode yang jalan, nggak ada duit yang keluar. Tentunya punya delegasi gede butuh safety net alias jaring pengaman. Setiap kali ada request yang merubah sistem, Paperclip bakal ngelacak langsung ke agen pelakunya. Kalian bisa dapat transparansi penuh soal alat apa aja yang dipakai. Dan yang paling brilian, log audit yang gak bisa diubah-ubah. Jadi misal ada agen yang tanpa sengaja bikin error di sistem kalian, fitur tata kelola ini memungkinkan rollback atau pembatalan yang aman banget. Semuanya tercatat transparan, gak ada keputusan yang diam-diam. Lanjut ke bagian 4, anggaran dan kendali biaya. Kita semua tahu lah ya, mainan AI itu bukan cuma soal coding, tapi urusan finansial juga. Kalau nggak dijagain, tagihan bisa jebol. Nah, di sini tata kelola anggaran ngambil alih. 0. Yep,
Nol gede. Itu angka yang digaransi oleh Paperclip kalau ngomongin soal runaway costs alias biaya yang lepas kendali. Ini bukan basa-basi iklan ya, tapi emang hasil dari kebijakan anggarannya yang super ketat yang ngasih kalian ketenangan pikiran mutlak. Buat ekosistem AI zaman sekarang, ini tuh klaim yang bener-bener berani. Dan gini cara mereka bikin angka nol itu jadi nyata. Kalian tinggal atur batas anggaran bulanan per agen, kalau udah mau mepet batasnya, manajemen langsung dapat peringatan. Tapi poin kuncinya tuh di sini. Begitu ada pengeluaran berlebih, agennya otomatis di-pause dan semua antrian kerjaannya langsung dibatalin seketika. Sifat proaktif dari fitur ini gila banget sih. Jadi sebagai dewan direksi, kalian benar-benar ngontrol prioritas kerja lewat alokasi budget, persis kayak di dunia nyata. Semua token juga dilacak rinci, entah per model AI, perusahaan, atau proyek. Oke, bagian 5, struktur organisasi dan pendelegasian. Setelah anggaran aman, terkunci, sekarang kita bahas gimana agen-agen yang beda ini, entah dari OpenAI, Anthropic, atau skrip lokal kalian, dibangun jadi satu hierarki yang jalan. Di balik layar, implementasinya tuh kayak gini. Daripada cuma ngandelin API keys biasa, Paperclip ini ngasih agen kalian identitas, peran, jabatan, sampai jalur pelaporannya ke bos siapa. Agen-agen ini kerja di ruang kerjanya sendiri yang terisolasi biar codingannya nggak tabrakan. Terus, mereka juga dibangunin pakai rutinitas jadwal yang udah diatur, bukan cuma dipanggil manual. Ini bener-bener nyulap tools biasa jadi satu departemen yang utuh. Tapi yang bikin struktur ini bener-bener efektif adalah keselarasan tujuan ini. Sering kan, AI itu gagal gara-gara dia tahu apa yang harus dikerjain, tapi nggak paham kenapa. Nah, di ekosistem Paperclip, setiap tugas yang turun ke bawah itu selalu bawa DNA riwayat dari tujuan utama perusahaan. Jadinya, agen kalian gak asal ngejalanin perintah buta. Eksekusi teknis mereka tuh selaras banget sama visi perusahaan kalian. Masuk ke bagian 6 masa depan perusahaan otomatis, arsitektur sebesar ini nggak mungkin cuma didesain buat iseng-iseng akhir pekan dong. Ini disiapin buat scale up yang gede di masa depan. Coba deh pikirin sejauh mana implikasinya. Dari satu control panel aja, kalian udah bisa ngejalanin beberapa perusahaan yang datanya 100% terisolasi. Dan yang paling inovatif, bakal ada fitur bernama Clipmart. Bayangin, kalian bisa download template perusahaan portable, lengkap dengan struktur, agen, budget, sampai keahliannya, cuma pakai satu klik. Kalian bisa ekspor impor entitas perusahaan secara utuh, plus keamanan bawaan yang bakal otomatis ngehapus semua secret credentials atau kata sandi kalian sebelum dibagikan. Fitur ini benar-benar ngedobrak batasan dalam bikin bisnis otonom. Dan kita sampai di pertanyaan penutup nih, sesuatu yang layak banget buat kalian renungin. Di saat dunia kita dibanjiri model bahasa AI yang makin hari makin pintar, kecerdasan itu cuma bakal jadi potensi yang sia-sia kalau nggak dikasih struktur. Jadi besok-besok pas kalian mau bikin perusahaan tanpa manusia kalian sendiri, apakah kalian cuma mau buang waktu ngurusin jendela terminal bot-bot yang acak-acakan? Atau kalian bahkan ngambil langkah sebagai dewan direksi yang mimpin struktur perusahaan dengan tata kelola yang solid? Pilihan ada di tangan kalian. Sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.